Perkenalkan, saya Daniel Henry Sumulang dengan NIM 2402110600011. Saat ini saya selaku kelompok, kami akan menjelaskan tugas 2 yaitu mengenai desain topologi jaringan dan hubungannya dengan arsitektur komputer. Untuk studi kasus ini, kami merancang jaringan menggunakan topologi star. Berikut adalah diagram arsitektur lengkapnya. Kami memilih topologi star karena keandalannya. Semua perangkat terpusat ke satu switch. Jadi, jika kabel di PC1 itu putus, maka koneksi PC2 dan server tetap aman. Mengenai IP addressing, kami menggunakan IPv4 kelas C. Router sebagai gateway ada di IP-nya itu 192.168.1.1. Server kami berikan IP statis yaitu 192.168.1.10, sedangkan klien berada di range 20 ke atas, titik 20 ke atas. Alur komunikasinya adalah client server. Saat PC client hijau atau meminta data, request dikirim ke switch, lalu diteruskan ke server, atau dia akan menjadi merah. Server memproses dan mengirim balik hasilnya via switch ke client. Perkenalkan, nama saya Justin Marcelo Asa dengan NIM 240211060021. Oke, lanjut ke bagian fisik. Saya akan menjelaskan spesifikasi hardware yang menopang topologi tadi, pemilihan spek yang sangat krusial. Pertama, server. Karena tugasnya melayani banyak request sekaligus arsitekturnya harus kuat. Kami menetapkan penggunaan prosesor multicore seperti Intel Xeon i7 dan RAM minimal 32 GB. Agar tidak bottleneck saat multitasking, berbeda dengan PC silent atau laptop user, spesifikasinya cukup standar. i3 dan i5 RAM 8 GB karena beban pemrosesan berat sudah ditangani oleh server. Klien hanya bertugas input dan output. Untuk perangkat jaringan kami menggunakan switch Gigabyte 1000 Mbps. Ini penting, jangan pakai switch lama 100 Mbps karena akan memperlambat transfer data antar server dan klien secepat apapun komputernya. Nah, sekarang kita masuk ke inti tugas ini, apa hubungan jaringan dengan arsitektur komputer? Jawabannya ada pada komponen yang disebut NIC atau Network Interface Card. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Jonathan Christian Kondoy, NIM 240211060015. Lanjut, saat kabel LAN dicolokkan ke komputer, data listrik masuk ke NIC. Disinilah peran arsitektur dimulai. NIC harus menerjemahkan sinyal listrik menjadi data biner, yaitu 0 dan 1, yang dimengerti CPU. Data tersebut kemudian dikirimkan dari NIC menuju memori utama RAM melalui jalur yang disebut bus system atau bus I/O. Biasanya jalur pada motherboard. Inilah yang disebut interkoneksi. Jika bus sistem kita lambat atau CPU kita lambat dalam merespon dari NIC, maka internet kencang pun percuma.
komputer akan terasa lambat atau lag karena antrian data macet di dalam arsitektur internal komputer itu sendiri. Jadi, performa jaringan tidak hanya soal kecepatan internet, tapi juga soal seberapa efisien arsitektur komputer, yaitu bus, RAM, dan CPU dalam mengelola aliran data tersebut.